Halo kawan aksi, kali ini kita akan mengikuti langsung langkah Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 KPK menuju salah satu pusat industri strategis di Kepulauan Riau, yaitu Kota Batam dan Kabupaten Bintan. Bukan sekadar berkunjung atau berbelanja ya kawan aksi, KPK turun langsung untuk melihat pesatnya modernisasi industri dan investasi sekaligus mengawal pencegahan korupsi di sektor ini. Mulai dari proses perizinan, penanaman modal, hingga pengembangan kawasan industri. Yuk kita berkelana aksi! Kementerian Perindustrian mencatat realisasi investasi di kawasan industri sepanjang 2025 mencapai Rp6.744,58 triliun. Angka yang fantastis ya kawan aksi. Namun, dengan indeks persepsi korupsi Indonesia yang masih berada di angka 34, KPK melihat penguatan pencegahan korupsi di kawasan industri menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan investor baik domestik maupun global. Direktorat Koordinasi dan Supervisi atau Korsup Wilayah 5 KPK turun langsung untuk meninjau sejumlah kawasan industri strategis di Indonesia. Dari pemetaan tersebut, ditemukan titik rawan pada proses perizinan, penanaman modal, hingga pengembangan kawasan industri. Tinjauan kemudian dilanjutkan ke Kota Batam dan Kabupaten Bintan. Perlu diketahui kawan aksi, baik Batam dan Kabupaten Bintan merupakan kawasan strategis yang menjadi pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional, investasi nasional, dan serapan tenaga kerja. Mulai dari KEK, FTZ, hingga PSN. Apa sih bedanya? FTZ atau Free Trade Zone merupakan kawasan perdagangan bebas yang diberikan berbagai kemudahan investasi dan perdagangan. Sedangkan KEK atau kawasan ekonomi khusus merupakan kawasan yang dikembangkan secara spesifik untuk mendorong industri tertentu kayak digital hingga pariwisata. Nah, PSN atau Proyek Strategis Nasional merupakan proyek yang menjadi prioritas pemerintah mulai dari infrastruktur, kawasan industri, hingga pengembangan energi. Sampai sini jelas ya? Yuk kita lanjutkan perjalanan tim Korsup KPK. Selain dia juga ada kawasan industri, sini juga ada FTZ, Free Trade Zone, dan juga ada KEK, kawasan ekonomi khusus. Kalau kami petakan, menurut Kemenperin ada 20, ini ada temuan nanti ya, 20 kawasan industri di Kepri, ya, padahal 31 kata BP Batam ya. Terus ada lagi 5 KEK dan 7 PSN. Iklim investasi yang terus membaik menjadikan Batam sebagai destinasi utama investasi di Indonesia. Totalnya bisa sampai 60 triliun rupiah lebih loh kawan aksi. Hal tersebut langsung disampaikan Ketua BP Batam, Amsakar Ahmad. Kinerja utama kita di 2025 itu target investasinya 60 triliun. Dan alhamdulillah realisasi investasinya justru 69,3 triliun, setara dengan 115,5%. Artinya untuk iklim investasi Batam alhamdulillah cukup baik. Untuk itu KPK mendorong akselerasi kawasan industri di BP Batam agar berjalan transparan dan akuntabel. Nah, jadi kawan aksi, sektor ini tuh bisa dibilang sebagai motor penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi sekaligus investasi, sehingga harus dikawal dari risiko penyimpangan. KPK bisa memastikan ya dengan langkah-langkah koordinasi dan supervisi, langkah-langkah taktis untuk memastikan ya tidak ada kebocoran keuangan negara, penerimaan negara, tidak ada korupsi, bahkan moral hazard dalam pengambilan kebijakan terkait dengan kawasan industri. Perjalanan berlanjut. Tim Korsup kemudian meninjau langsung KEK Nongsa Digital Park dan Proyek Strategis Nasional PSN Wiraraja. Memiliki luas 188 hektar, kawasan Nongsa Digital Park
didorong menjadi pusat data center nasional yang terhubung dengan ekosistem industri kreatif dan pendidikan teknologi global. Direktur Pengelola KEK Nongsa Digital Park, Peter Vincent, menyebut Batam memiliki infrastruktur yang menunjang untuk sumber pengembangan teknologi digital. Office ya kan yang mungkin cuma sekitar 20 meter persegi dengan 5 pegawai. Hari ini kita udah bicara dengan termasuk 27 UMKM yang kita outsource, kita mungkin udah bisa ketika kita lagi produksi tinggi-tingginya 22 title, kita udah bisa employ sampai 800-an orang gitu ya kan. Nah, industri animasinya kita itu adalah merupakan industri animasi yang produksinya kita itu 100% untuk ekspor market gitu. Wih, keren banget ya kawan aksi. Ternyata karya-karya anak bangsa udah go internasional loh. Kita lanjut ke PSN Wiraraja. PSN Wiraraja berfokus pada hilirisasi pasir silika dan energi terbarukan. Kawasan ini diproyeksikan menjadi salah satu industri energi hijau dengan potensi investasi senilai 500 triliun rupiah. Wih, gede banget. Potensi besar tersebut harus sejalan dengan percepatan proses izin hingga kepastian hukum. Sekarang kita menuju Bintan. Menaiki kapal cepat, KPK bergegas menuju KEK Galang Batang. Letak yang strategis menjadikan KEK Galang Batang sebagai salah satu motor pertumbuhan investasi di Bintan. Potensi investasi mencapai 120 triliun rupiah dan bisa menyerap tenaga kerja hingga 110.000 orang. Pengelola KEK Galang Batang, Hendrik, menjelaskan potensi tersebut. Kita sendiri, kita juga dibatasi sama Selat Malaka yang memang dalam hal ini selat yang cukup tersibuk untuk melayani di dunia gitu. Berharapnya kalau misalnya di KEK Galang Batang sebagai salah satu prototipe ataupun sebagai contoh untuk teman-teman kita ataupun di luar sana yang ingin membuka peluang investasi ataupun peluang untuk dunia bisnis lah. Potensi besar bukan tanpa risiko. Di KEK Galang Batang, KPK menemukan salah satu titik krusial yang rawan disalahgunakan, yaitu proses perizinan dan sistem perizinan berbasis online atau OSS. Kepala Satuan Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5, Dian Patria, menjelaskan lebih lanjut. Kita temukan adalah terkait dengan permasalahan perizinan. Pemerintah sudah bikin sistem OSS, tetapi ternyata masih harus manual. Ada banyak masalah, ya. Tentunya kita harapkan jangan sampai ada petty corruption di sini, ya. Jangan sampai ada suap penyuap di sini, ya. Dian menambahkan konflik tata ruang juga menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan kawasan. Untuk itu, KPK mendorong sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan proses perizinan berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, termasuk dalam alokasi penggunaan ruang dan pemanfaatan kawasan hutan. Ada Kemenperin, ada Bea Cukai untuk fasilitas, ada DJP untuk insentif pajak, ada kehutanan untuk kawasan hutannya, BPN untuk lahan sawah misalkan, ya, LH untuk lingkungan. Nextnya kami akan mengumpulkan dari semua temuan, ya, kita sudah firm dan himpunan kawasan industri juga, kita akan bicara dengan lintas kementerian termasuk BKPM untuk mencari menjembatani debottlenecking tadi, ya, agar ada percepatan penyelesaian permasalahan yang nyata di lapangan. Kehadiran KPK bukan untuk menakut-nakuti para pelaku usaha maupun investor asing, namun justru mengawal proses ini semua agar berjalan sesuai koridor hukum dan bebas dari praktik penyimpangan. Mengamini hal tersebut, para pelaku usaha menyambut baik tinjauan dan kehadiran tim Korsup KPK. Sinergi antar pemerintah dan pelaku usaha tentunya akan memberikan kepastian hukum dalam berinvestasi dan diharapkan dapat menciptakan ekosistem usaha yang sehat. Harus selalu memegang konsep good governance gitu ya kan. Nah, itu yang sekarang kami tetap coba terapkan. Walaupun berapa susahnya untuk mendapatkan izin tapi integritasnya itu tetap kami harus jaga, dan itu kami usahakan bahwa kami bisa mempertahankan bahwa dalam menjalankan usaha integritas itu sangat penting.
Kawan Aksi, investasi bukan sekadar soal besarnya angka atau cepatnya pembangunan. Kepastian regulasi, kepatuhan aturan, perizinan yang transparan, pengelolaan yang akuntabel menjadi fondasi utama dalam menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan bebas dari praktik korupsi. Dengan itulah, kepercayaan dunia terhadap Indonesia dapat terus terjaga. Berantas korupsi hingga ujung negeri.